Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita mengawali pembelajaran agama dengan membaca doa bersama-sama. Semoga pelajaran kali ini bernilai barokah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ana hadiniya wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku semuanya, marilah kita menyanyikan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia. Sebelum kita melanjutkan materi tentang tayamum pada pagi hari ini, masih ingatkah materi minggu lalu tentang wudhu? Ada berapa rukunnya wudhu? 6. Mengapa telinga tidak termasuk dalam rukunnya wudhu, anak-anak? Karena sunatnya wudhu. Pintar. Siapa yang bisa menyebutkan hal yang membatalkan wudhu? Buang air besar, buang air kecil. Hilang akal. Nabu. Lagi? Hilang akal. Bersentuhan Hilang dengan akal. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang tayamum. Apakah anak-anakku sudah pernah tahu apa itu tayamum? Tayamum adalah wudhu dengan pasir atau dengan debu. Pintar. Tayamum itu adalah berwudhu dengan pasir atau debu. Karena sudah kalian jawab tadi bahwa tayamum adalah pengganti wudhu dengan cara menggunakan debu atau pasir, maka KD kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini sama seperti kemarin tentang memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat. Indikator pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian dan rukun tayamum, dan kemudian mengemukakan sunnah dan batalnya tayamum serta memperjelas fungsi tayamum itu sebagai pengganti wudhu. Landasan hukum sama seperti kemarin di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub hadas besar, fatahharu maka bersucilah. Wa in kuntum marudha ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan
Aujahadu minkum minal ghaid, atau datang dari salah satu kamu minal ghaid, dari tempat jalannya hadas ya. Keluarnya hadas. Ghaid ini keluarnya hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Awla mastun nisa, atau menyentuh perempuan seperti yang minggu kemarin Pak Hafiz jelaskan tentang batalnya wudu. Perempuan yang dimaksud yang di luar muhrim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Falam tajidu, maka kemudian tidak mendapatkan air, ma'an air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah. Famsahu usap, bukan membasuh ya. Mama. Itu basuh, famsahu usap. Biwujuhikum, wajahmu, wa aydiyakum min. Dan kedua, tanganmu. Tayamum secara syariat berarti ibadah kepada Allah dengan cara mengusap muka dan tangan sampai siku dengan menggunakan debu yang bersih dengan niat tertentu. Niatnya seperti apa? Nah, itu tayamum listibahatis shalah. Adapun rukun-rukun tayamum anak-anak semuanya, pertama niat, yang kedua mengusap debu ke muka. Mengusap bukan membasuh. Namanya mengusap ya sekedar mengusap. Kemudian yang ketiga mengusap debu ke tangan sampai siku. Yang keempat tertib. Dilanjut sunnahnya membaca bismillah, menepuk debu. Jadi satu kali tepukan di apa istilahnya ya, digelontorkan debu yang menempel ke tangan agar wajahmu tidak kayak bakpao. Kalau banyak debu di tangan kemudian diusapkan ke muka, akhirnya wajahmu kayak bakpao. Mendahulukan yang kanan. Ini sunnahnya, kemudian tertib. Hal yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudhu, bab tucing, itu tadi ya, tidur, hilang akal, murtad. Kemudian yang kedua melihat atau menemukan air. Nah, kalau saat tayamum kemudian menemukan air, karena salah satu diperbolehkannya tayamum itu karena tidak ada air, maka boleh tayamum. Sangat kemarau yang panjang misalnya, kalau di Jember insya Allah enggak. Tapi suatu saat bisa saja terjadi pada kalian. Misalnya kalian besok jadi mahasiswa, kemudian jadi mapala, mahasiswa pecinta alam, sampai di atas gunung, mendaki gunung setengah hutan, tidak dapat air, maka di sanalah kamu bisa bertayamum. Atau besok kalian naik haji, tentu kalian ada yang sudah umroh ya. Ketika sudah tiba waktunya sholat, kita bertayamum di dalam pesawat. Ya, di dalam pesawat. Apakah ada debu? Tentu ada. Di mana-mana debu itu bertebangan, halus ya. Halus. Setelah itu yang membatalkan tayamum lewat waktu sholat. Artinya tayamum itu hanya bisa digunakan satu kali sholat fardu waktu duhur. Selesai tayamum. Atau kamu sudah selesai sholat duhur. Maka setelah itu tayamum kamu tidak bisa digunakan untuk sholat asar. Jadi satu tayamum ini bisa digunakan hanya untuk satu kali sholat. Kemudian yang membatalkan tayamum juga sembuh dari sakit. Sebab dibolehkannya tayamum. Pertama, tidak ada air. Kalau terjadi kemarau yang panjang karena kekeringan, maka boleh menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi dia ja'ala, kata Allah tadi, kata firman Allah dalam Al-Quran, dia ja'ala alaikum litahhirakum, ya, untuk mensucikan. Ya. Yang kedua, ada air namun hanya cukup untuk digunakan dirinya dan binatang ternak. Artinya karena sangat kering, tempat mengambil air sangat jauh, hanya digunakan untuk berkilometer misalnya, seperti yang terjadi di daerah lain ya. Di Bondowoso misalnya, ada yang sampai 3 kilo ambil air dengan cara dipakai motor, ada pakai dipikul ya, sampai rumah hanya untuk minum, hanya untuk memasak. Air itu tidak boleh digunakan berwudu, tapi kita dianjurkan dengan tayamum. Ada air hanya cukup untuk binatang ternak. Binatang ternak saja diperhatikan oleh Allah. Artinya kalau ada air hanya diperkirakan binatang ternak tidak minum kemudian menjadi mati, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Yang ketiga uzur. Uzur kenapa? Sakit. Yang kata dokter jika kena air akan luka, lukanya tambah parah, maka boleh tayamum. Waktu yang mepet, artinya gini kalau waktu mepet. Misalkan kita di Jember Lor.
waktu sholat sudah mepet, sementara adanya air di daerah Mangli, di daerah Tegal Besar. Perjalanan dari Jemberlor ke Tegal Besar atau ke Mangli butuh 5 atau 10 menit. Sementara waktu sholat hanya ada 5 menit. Maka saat itu boleh kita bersolat dengan menggunakan tayamum. Kemudian faktor cuaca juga anak-anak. Misalkan saat dingin yang sangat. Karena cuaca dingin yang sangat, maka kita boleh tayamum. Tapi biasanya kalau kita walaupun dingin dibetah-betahin untuk mengambil air wudhu. Tata cara tayamum seperti yang ada di buku kalian. Pertama gini. Jadi gambar pertama ini tangan kita tepukkan ke tanah, ke tempat yang ada debunya. Tidak harus di tanah, boleh di tembok, boleh di sofa, di jok, di mobil misalnya, atau dalam pesawat. Kemudian tepukkan dengan cara tangannya jangan tepuk telapaknya tapi punggungnya, agar punggung tangan ini ditepuk-tepukkan agar debu yang ada di tangan ini rontok. Sebab kalau debu seperti yang digambar ini kalau diusapkan ke mukamu kayak bakpao, pasti berlepotan dengan debu ya. Pak. Jadi ya. Kalau misalnya di tanahnya tuh ada kotoran gitu, berarti sholatnya nggak sah ya? Nah, pintar pertanyaannya. Bagaimana Pak kalau misalkan tanahnya ada kotoran hewan, ada misalnya di rumah kamu ternak ayam misalnya. Sementara ayamnya dipelihara sampai ke halaman misalnya. Maka dari itu kita harus hati-hati. Halaman itu yang jelas sudah bercampur dengan telai. Maka tentu debu yang ada di halaman itu sudah tidak boleh digunakan tayamum. Nah, bagus, pertanyaannya bagus. Jadi kalau misalnya mau bertayamum jangan tampil di bawah. Bagus, pertanyaannya bagus. Yang kedua, setelah itu kita mengusap dengan muka ya. Jadi sama kayak wudhu, tapi tidak boleh diangkat anak-anak ya. Satu kali tepukan langsung menempel di muka. Diputar, tangan yang kiri dilepas, tangan yang kanan memutar sampai debu ini rata. Kalau diangkat ini mustakmal. Baru setelah itu kita tepuk-tepukkan lagi tangannya, ambil debu yang kedua. Ambil debu yang kedua, tempelkan tangan kanan ke tangan kiri, didorong ke belakang sampai siku diputar. Nah, baru yang terakhir ini nempel ke jempol. Nah, yang kanan ini kan belum terpakai. Tadi kan seperti ini. Nah, telapak tangan kanan belum terpakai. Maka gunakan tangan kanan untuk mengusap tangan yang kiri. Diputar sampai bertemu jempol. Paham anak? Paham. Pintar. Paham. Kesimpulannya, tayamum hanya dapat digunakan dalam satu kali ibadah mahdhah dan boleh untuk digunakan pada ibadah ghairu mahdhah berkali-kali. Satu kali tayamum boleh digunakan untuk berkali-kali ibadah ghairu mahdhah. Seperti membaca Al-Qur'an, waktu zuhur baca Al-Qur'an, ketika asar baca Al-Qur'an boleh. Ada pertanyaan sebelum Pak Hafid mengakhiri. Rukun Ada pertanyaan, tayamumnya gimana ya? Rukun tayamumnya. Ini rukun tayamum sudah tadi. Ada 4. Niat ini. Ya. Niat mengusap debu ke muka. Yang ketiga mengusap debu ke tangan sampai siku. Yang keempat tertib. Paham anak-anakku semua? Paham. Sebelum Pak Hafid akhiri ada pertanyaan? Tidak ada. Tugasnya anak-anakku semuanya, pertama mengerjakan penilaian harian. Jadi penilaian harian sudah ada di sini. Bit.ly PPL2 nanti link ini saya kirim di grup WA. Kemudian yang kedua membuat prosedur tata cara tayamum dengan menggunakan foto dirinya sendiri. Mirip seperti yang di buku paket. Tetapi fotonya menggunakan foto kamu sendiri. Paham? Paham. Pintar. Baiklah semuanya, sebelum kita akhiri materi pada kali ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bernilai barokah dan manfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa tilmidatina salihin. Waj'alil lahum ma'ulumahum nafi'an. Wa akhlaqahum bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa uqulahum zakiyan wa zakiyan wa jasaduhum sihatan wa afiatan. Wa arzaqahum rizqan halalan thayyiban mubarakan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.